Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau baca Quran itu harus baca peradaban dulu. Baru karena Quran ini kalimat. Bibi Quran itu kalam. Di mana kalam itu ada pijakannya. Ya, kalam itu pasti ada apa? Pijakan. Nah, tapi orang kaji Quran sekarang itu nggak usah pijakan. Nggak ada tamhidnya. Makanya di apa untuk memahami Quran harus disebut ilmu usul fikih untuk menganalisis maknanya apa. Terus bayang no, gue maknani Quran, wong roh adatul arab ngerti-ngerti ono maknani Quran yang gue terjemah, ngerasa ngalim terus fatwa. Terus fatwa enak wae. Kalau di Quran nggak ada ya halal, kalau di Quran ada ya halal. Saya kita takut sing rawono iku sing ndi? Ukuran rawono iku piye? Jelas ning Quran ono. Mungkarwan ono wa yuharrimu alaihimul khaba'is yang buruk-buruk itu diharamkan. Kowe wani darani tikus iku minat thayyibat. Lha apa mbok gusah mbok kei racun nak minat. Cekel lak wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti dia darani tikus yo. Khobais ya, sesuatu yang berarti kategorinya haram halal. Haram. Terus kamu mengharamkan tikus berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan yang khobais. Paham tenang kau? Paham ya, semuanya paham ya, pokoknya semuanya. Yang penting kamu tahu istiqmalul arab. Makanya kalau di Yasin ada inna tatoyarna bikum. Terus Nabi mengharamkan tatoyur. Tatoyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya, mana nih? Jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngale, ora terjem. Nah, terus akhirnya Imam Syafi'i darani Syafi'i kowe saiki wayahe fatwa. Mergo wis dianggap ngale. Jadi dhisik ngetes murid. Lah aku yang mau ngetes sampeyan demen kecewa to. Jadi rawol lewat jogeman kuliah terus alif lam kita harus berani menafsirkan. Jangan kayak ulama dulu enggak berani menafsirkan. Ulama di sini harus nekat kok kowe. Mesti mereka enggak berani kamu berani. Ngono waras kowe. Terus dia orang muni sok enggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika enggak tahu maknanya, kita tahu istimalnya. Meskipun kita enggak tahu maknanya, tahu istimalnya. Kayak kita mengatakan tadi, anak kami sudah saya ajari A sampai sudah saya ajari babi bubar. Itu kan nggak ada maknanya kalimat itu, enggak. Tapi kita tahu arahnya kayak pun nggak yakin paham ya. Nah, begitu seterusnya ruhuwah, baitullah dan seterusnya. Kita tahu ruhuwah itu ya sudah ruhuwah meskipun arah maknanya persis, tapi kita tahu istimalnya. Yaitu al-idho valid tasyrif, sesuatu yang mulia diisnadkan kepada Allah. Misalnya kamu sholat, aku tanya, kenapa kamu sholat? Wah, lillahi ta'ala. Karena sholat itu sesuatu yang sakral. Meskipun hatimu ya, pun bersuarga sih. Tapi kan ben gaya muni apa? Lillah. Tenan boras pokoknya ben gaya kayak muni apa? Itu kita tahu istimewa. Pun begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kalau suwun nggih nak manani Quran kuwi derek ulama, sing masih mau belajar, masih waras, masih waras terus masih waras. Karena serah belum belajar, senang duit, bariku fatwa serempet. Karena orang senang duit repot. Kalau dikonco, rian nggak alime be kulo udah udi. Bareng senang duit, soal kulo takut. Lalu di si alime be aku udah udi saya kita. Cuma aku senang duit kok, aku cuma senang duit kok. Lalu serah kok terus no. Aku ragu untuk mau be alim kubus. Menisan senang duit saya kita tius kadung keliru ini. Saya marah. Alhamdulillah. Ini soal kelas. Kalau semarat terus mau pasut, aku nganteni wis suwe kok lagi saya iki melarat. Enggak kan regane ilmu. Untuk paring ilmu kok milih duit, cukup goblok ya. Alhamdulillah saya iki marah ya bodoh. Ya wis komplit itu semua. Ya ora oleh ngunyak pangeran. Wong diparingi ilmu, diparingi haddon wafiron, bagian yang sempurna terus mukalam beda kok. Sembrono ngunyak. Gue tenang asal. Lan alhamdulillah kok marat ya, menawa sih jadi api ya. Sinau menang kok suwe-suwe juga. Tenang Gus, iya. Tapi kan niatan boleh juga, insya Allah tambah melarat terus sinau. Hal-hal seperti itu memang Allah keras sekali.
kita sebagai orang Quran itu apa ya berat sekali ya nanggung itu. Jadi ada sebuah hadis itu yang diyakini keluarga Quran itu bunyinya gini. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu atau utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'zamahu. Orang yang sudah dikasih Allah Quran. Ya Quran itu bisa hafal atau ahli tafsir atau ahli fikih, pokoknya sesuatu yang menjadi hukumnya apa? Quran. Termasuk orang ahli fikih, berarti dia kan juga mengugemi hukumnya apa? Quran. Orang yang sudah dikasih Quran oleh Allah, kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia, atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran. Hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Enggak boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhormat. Yang ngapal Quran ditawari uang di Alpa. Apa artinya hafal Quran itu numpak ondal sampai numpak. Bocah kok goblok itu. Iku yo apal, itu bahaya. Kowe sok ben ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak kei Quran kok merasa orang lain lebih afdal ketimbang Anda. Di fakotistasghara ma'azamahu. Dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk kiai yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu dapat itu. Kayak kulo ini biasa. Kalau ditamoni bupati, ditamoni dokter spesialis ya biasa, standar. Nah biasanya kita tak suka. Gelem yang ini kira, gelem yang kes. Saya kecewa ya karepmu, ora kecewa ya karepmu. Tentunya, ya emang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu, no? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang Quran, terus nggak nikmati Quran Anda nggak boleh. Ya tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa, sepedi wae. Ya memang harus la tabuddanna napa ainaika ila ma matana bihi azwaja min zahratal hayatid dunya linaftinahum. Rasulullah itu delok sapine tangga, iku mek pangeran Israel. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah atau di mana saja. Ngerti tangga di sapi 10 atau di mobil 10. CNAE wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10. Dan punya masalah 10 karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara hafal 10 juz itu tidak ada hisab. Itu kan kita terus jadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatkannya secara tak halal. Kamu anggap enak tangga mobilnya 10, dunyane ada. Terus kamu katanya ahli Quran. Ahli Quran tuh sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia, itu apa-apa. Ya tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah ora ketara nak salah. Akhirnya kiai ngomong ngono yo ora, hafid ngomong ngono yo ora. Tapi kita, saya yang masih waras, ngomong ngono kok Yes, saya serahkan aja cerita masa mengakhir, masya Allah. Habis pangeran gitu ya rapopo. Ini kalau ada rapopo, nyatanya Allah ya rapi. Bukan di sepuro nopo. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar. Tradisi seperti itu tidak benar. Tetap man utiyal Qur'ana wa ro'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma'a'dhamahu. Orang yang sudah dikasih Quran kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Makanya orang bawa Quran itu berat. Makanya saya kemana-mana itu masih sering ngebis. Bukan karena saya sufin, nah. Saya itu ingin nggak bergantung orang lain, ya biasa saja. Saya naik mobil ya biasa, ngebis ya biasa, hidup sendiri ya biasa, bareng huduk-huduk ini ya biasa. Pokoknya yang penting kabelillah wafil. Karena ini penting. Nah, kalau tradisi itu sudah benar, terus kemudian kamu baca Quran, ulillah sumadarhum fi khawdihim yalah.
Kulillah, menghadapi apa saja Muhammad. Kul, katakan Muhammad Allah, bahwa pegangan hukum kami itu satu Allah. Sumadarhum fi khawdihim, ya biar mereka kayak itu. Sementing kulil, baru paham. Ya tapi nak mental lemes duniawi, rawong duwe bojo iri, rawong suga iri kabeh iki maca Quran, kulillah, ya ora paham. Wong peradabannya seperti itu terus maca kulillah, sumadarhum fi khawdihim. Terus tinggalkan mereka. Malah ke protes mbak pengen. Tinggalkan gimana Gusti, itu mitra dagang saya, mitra politik saya kok disuruh tinggalkan. Saya di dunia lalu sama siapa? Quran bawa coba ya rusak. Ayatnya boleh lah, sumbadar maka tinggalkan. Beda dengan orang-orang ahli Quran. Saya bersama kamu karena diperintah Allah. Ciri utama orang alim itu harus ngajar. Ya sudah, saya bersama kamu untuk ngajar. Tapi urusan dunia sebisa mungkin orang harus meninggalkan. Makanya banyak orang alim yang ekstrim. Tapi ya banyak juga yang baik. Ya macam-macam. Saya dapat orang alim ini. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau baca Quran itu harus baca peradaban dulu. Baru karena Quran ini kalimat. Bibi Quran itu kalam. Di mana-mana kalam itu ada pijakannya. Kalam itu pasti ada apa? Pijakan. Nah, tapi orang kaji Quran sekarang itu nggak usah pijakan, tidak ada tamhidnya. Makanya untuk memahami Quran harus disebut ilmu usul fikih untuk menganalisis maknanya apa Quran. Dan itu kelihatan gampang kalau pakai ilmu apa usul. Yang masyhur ya Imam Syafi'i tadi. Masyhur itu kan Imam Syafi'i. Kamu kalau di padang pasir itu boleh tayamum setelah kamu mencari-cari air. Kata kitab Fathul Qorib, kalau ada gunung ya nyari ke atas, kalau ada alabah ya cari ke bawah. Yang penting nyari dulu. Setelah nyari, baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, kenapa harus nyari dulu? Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Nah orang mencari jenis gak roh. Nah itu Imam Syafi'i. Jadi kata Allah kan mengatakan, kamu boleh tayamum kalau falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air baru fatayamamu. Di mana-mana bahasa tidak menemukan setelah mencari. Ya, Imam Syafi'i mengatakan boleh tayamum kalau fil mafawis di padang Sahara setelah mencari. Setelah mencari-cari tidak ketemu baru tayamum. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan itu dari ayat falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di kemana-mana kata tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari jenenge tidak tahu. Yaitu jenenge istiqmalul arabi. Paham mun kula terus nang. Supaya wong alim tenan sampean Kang. Paham iku jos tenan. Engko ulangno supaya wong alim. Engko nek terusno ya ora pokoke ngono. Napa? Pokoke ngono. Keren kok napa? A inna la fi khalqin jadid uta inna istifham tangki ingkariun kampung sa ingkar bitahqiqil hamzatani lan hakim lam wa tasirisaniyah. Lan hasil sing kedua itu oleh alifin terus wakila fikum balhum biliko irobihim kafirun wa idkhali alifin bainum alal wajhi ing atas wajah lur fil mautin qala ta'ala bal utai kufar biliko irobihim kelan ketemu ning pangerane kufar bil basi dikese kelan anane bas iku kafiruna kafir kabeh kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar ya tafakum bakal mateni kum sira kabeh. Kul yatafakum sapa malakul mauti sapa malaikat pati ukila kang den pasrahi sapa malakul mauti bikum ing sira kabeh bikum di arwahikum tegese kelawan njupuk nyawa-nyawa sira kabeh sumaila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den baleno sira kabeh dibaleno ahyaan hale urip kabeh fayu jaziyakum to fayu jazikum mongko males sapa taala kum ing sira kabeh bi amalikum lan ngamal-ngamal sira kabeh alami pokoke kula pesen nggih pokoke kula suwun enak manani Quran ngangge terjemah buatan apa-apa, sementing buatan untuk hukum. Misalnya, sementing tidak untuk apa? Hukum. Kalau untuk hukum itu harus mengkaji detail-detail itu di kitab fikih. Karena tadi, kalau sampai nuruti hanya dohiri lafaz, ya ada ayat famastam tatu bihiminuna fa'atuhuna apa? Tapi kan tidak mungkin maknanya seperti itu. Ya, pokoknya kalau suwun sekali ya, kalau maknanya Quran itu pakai tamhid, pakai dasaran istimalul arab, kemudian oleh adat yang bernama jalan kayak tadi yang tatoyir tadi, kemudian kamu baru menentukan apa makna.